Dengan sengaja mertua menaruh daun seledri ke dalam sup. Ibu kan tahu aku alergi seledri, tapi kenapa ibu tetap menaruhnya? Ujar menantu. Sup ini kan bukan buat kamu. Kemarin anak perempuanku bilang pengen makan sup daging. Makanya pagi-pagi ibu bangun buat masakin dia. Ibu, aku masih masa nifas, kondisi badanku masih lemah. Sup ini tolong sisain semangkuk buat aku ya. Maksudmu apa? Kamu mau ibu ngurusin kamu selama nifas? Dulu waktu aku melahirkan, hari kedua sudah di dapur masak sendiri. Gak manja kayak kamu. Cuma melahirkan anak perempuan saja, sok istimewa. Ibu, aku tidak bermaksud begitu. Anakku kan cucu kandung ibu, kenapa ibu bicara begitu? Sudahlah, jangan bahas itu. Bulan depan adik iparmu melahirkan, ibu harus siap-siap urus dia. Ibu tidak akan balik ke sini lagi. Ibu tunggu, itu suplemenku dan skincare baru yang aku beli. Kenapa semuanya dibawa? Kamu kan sudah melahirkan, gak perlu pakai lagi. Iparmu sekarang lagi hamil, justru butuh ini. Saat ingin pergi, sang anak datang berkata, ibu mau tinggal lama di rumah adik? Istriku masih masa nifas, siang harus urus anak, malam juga sendirian. Kalau ibu pergi, dia mana bisa urus semua sendirian? Kalau gak bisa urus anak ya jangan melahirkan. Oh ya, kebetulan kamu di sini. Uang bulanan bulan depan kasih ke ibu lebih awal. Uangku sudah habis. Ibu mau ke rumah adikmu, masa gak bawa uang? Soal uang nanti dulu. Sekarang balikin dulu suplemen dan skincare istriku. Ibu aku mohon bantu aku sekali saja. Nanti di hari tua, aku pasti berbakti merawat ibu. Aku gak berharap orang luar kayak kamu merawat aku di hari tua. Aku punya anak laki-laki dan perempuan. Nanti aku bergantung sama mereka saja. Apa ibu gak merasa pilih kasih? Adik itu anak ibu, tapi istriku juga menantu ibu. Anakku juga cucumu. Adikmu itu darah dagingku, gak bisa disamain sama orang luar. Sudah, jangan banyak omong, cepat kasih uang bulanan. Baik bu, kalau ibu bilang istriku itu orang luar, uang bulanan jangan minta ke aku. Minta saja ke anak kesayangan ibu. Kamu benar-benar gak punya hati. Aku capek-capek besarin kamu, dasar anak durhaka. Ujarnya lalu pergi. 3 tahun kemudian, sang ibu diusir anak kesayangannya. Ibu gak mau pulang. Ibu mau tinggal di sini. Setiap hari ibu mengadu domba aku sama mertuaku. Kalau begini terus, rumah tanggaku bisa hancur. Bukannya wajar mertua ngurus menantu? Mertuamu itu enak-enakan, ibu belain kamu, tapi kamu malah gak tahu terima kasih. Ibu ke rumah kakak saja. Nanti kalau aku ada waktu, aku jenguk ibu. Lalu pergi. Kemudian sang ibu mendatangi rumah anak sulung. Ibu datang, kok gak bilang dulu? Ini rumah anakku, apa kesini harus lapor dulu ke kamu? Cepat bawa koperku, aku capek banget. Cepat kosongin kamar besar buat aku. Ibu, kamar besar itu kamar aku dan suami. Bukannya ibu tinggal di rumah adik? Adikmu mengusirku. Ibu gak punya tempat lain, makanya balik ke sini. Aku gak akan meninggalkan ibu. Dengarkan anakku bilang apa? Cepat bawa koperku masuk. Menantu mendorong koper ke arah mertua. Nak, lihat istrimu. Apa ini yang namanya menantu? Cepat ceraikan dia. Selama ini istriku selalu mengalah. Waktu dia nifas, ibu gak bantu apa-apa. Dia gak ngeluh sama sekali. Orang bilang 10 tahun pertama lihat mertua, 10 tahun berikutnya lihat menantu. Kalau ibu baik, dia gak akan bersikap sejauh ini. Pergilah ke anak kesayangan ibu. Bukannya dia pernah bilang mau rawat ibu? Dasar anak durhaka. Kalian berdua melawan aku. Apa kalian setuju ibunya di panti jompo? Like dan subscribe jika iya. Komentar nasihat untuk mertua zolim di luar sana.